Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang beli opak. Jawab salamnya kelihatannya belum kompak. Saya doakan yang jawab salamnya semangat tahun depan pergi haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lis-salatil jamaah wa faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Izzah dan tentu jajarannya, para sesepuh Masjid Baitul Izzah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga yang hadir di sini doa-doa baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi kajian, mari kita memohon kekuatan melalui doa terlebih dahulu. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina waltaja'na ila haulika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pagi hari ini akan membahas kurban dan nama Allah Al-Hakim. Jadi salah satu Asmaul Husna adalah Al-Hakim. Al-Hakim biasa diterjemahkan dengan Maha Bijaksana. Di dalam Al-Quran nama Allah Al-Hakim ini tersebut sebanyak 94 kali. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 114 Allah berfirman, La ilaha illa huwal azizul hakim. Sember, lemes bener kayaknya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Ini indah penggandengan Aziz, Hakim. Perkasa, kadang orang perkasa rata-rata sewenang-wenang, arogan, ya kan? Tapi Allah meskipun Aziz, perkasa, dia Hakim, Maha Bijaksana. Subhanallah. Kadang ada orang bijak tapi nggak punya kekuatan. Tapi Allah Aziz, Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha mengalahkan, tak terkalahkan. Tapi walau demikian dia Al-Hakim, Maha Bijaksana. Nah, dari nama Allah Al-Hakim ini jamaah sekalian, nanti lahirlah satu kata yaitu hikmah. Apa jemaah? Hikmah. Maka kalau kita terjemahkan dengan bebas, Al-Hakim artinya Maha Hikmah. Al-Hakim artinya apa? Maha Hikmah. Nah, kalau Al-Hakim artinya Maha Hikmah, tidak ada satupun pengaturan Allah yang cacat. Tidak ada pengaturan Allah yang salah. Tidak ada tindakan Allah yang buruk. Semua yang dilakukan Allah, semua yang ditentukan Allah, semuanya baik. Ini kalau kita mengatakan Allah itu Al-Hakim. Oh, Allah itu Al-Hakim, pemilik hikmah, Maha Hikmah. Berarti semua ketentuan Allah, semua syariat Allah, semua perbuatan Allah, tidak ada yang buruk, nggak ada yang cacat, nggak ada yang kurang. Sempurna semua ketetapan Allah itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Al-Hakim adalah yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada yang mengatakan Al-Hakim adalah yang setiap ketetapannya penuh hikmah, tak ada yang sia-sia.
Ini luar biasa kalau kita pahami, jamaah sekalian. Berarti karena Allah Al-Hakim, semua ketetapan Allah itu bersumber dari Al-Hakim Maha Hikmah. Coba kita cek di sini ya. Kalau Allah kasih sehat, ya, itu kata para ulama kita diberi rahmat. Kalau kita dikasih sakit, itu berarti kita diberi hikmah. Kalau kita diberi mudah, itu namanya kita diberi rahmat. Tapi kalau kita diberi sulit, itu kita diberi hikmah. Coba saya mau cek di sini, milih yang mana? Diberi rahmat atau diberi hikmah? Angkat tangan yang pengennya diberi rahmat, angkat tangan. Dua. Kalau disuruh milih, milih yang mana? Rahmat atau hikmah? Rahmat ya. Rahmat itu tersenyumnya duluan. Kalau hikmah itu tersenyumnya belakangan. Naik pesawat pas banget jamnya, naik senyum. Ya kenapa? Kok nggak ketinggalan pesawat? Ya. Yang satu ketinggalan pesawat, tiketnya hangus, nangis. Tapi nggak lama kemudian pesawatnya jatuh. Dia habis itu apa? Tersenyum. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau semua ketetapan Allah itu mengandung hikmah, berarti ada nggak ketetapan Allah itu yang buruk? Nggak ada. Ada nggak takdir buruk? Ayo, kita dulu diajari waktu masih SD beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kalau begitu ada nggak takdir yang buruk? Nggak usah takut jawab, nggak saya laporin polisi kok. Ada atau tidak? Ada atau tidak, Ustaz? Ada ya? Tapi ragu-ragu jawabnya, Ustaz. Nggak apa-apa, padahal kita ngaji salah, nggak apa-apa. Dari sisi Allah yang memberikan takdir, nggak ada yang namanya takdir buruk. Dari sisi kita yang menerima takdir, ada takdir buruk. Saya mau kasih analoginya. Orang tua kalau ngasih motor sama tidak ngasih motor kepada anak, pertimbangannya satu hal, apakah baik dikasih atau tidak baik, betul nggak? Anak minta motor lalu nggak dikasih, oh ini baiknya nggak dikasih kata orang tua. Lalu ketika anak ini sudah bertambah usia, oh ini anak ini baiknya dikasih motor, yang tadi baiknya nggak dikasih. Pas umurnya sudah tambah, kematangannya sudah tambah, oh ini baiknya dikasih. Berarti satu-satunya pertimbangan orang tua apa? Baik. Tapi apa yang menurut anak baik? Kalau dikasih motor. Apa yang menurut anak tidak baik? Kalau tidak dikasih motor. Tapi bagi orang tua, waktu dia nggak ngasih itu baik, karena pertimbangannya untuk kebaikan. Waktu dia ngasih, pertimbangannya memang sudah baik dikasih waktu sekarang. Berarti dari sisi orang tua, tak ada yang dilakukan orang tua untuk anaknya kecuali kebaikan. Tapi bagi anak yang belum dewasa, dia memahami bahwa baik itu kalau dikasih motor. Kalau ayah saya nggak kasih motor, ayah saya tidak baik kepada saya. Setuju ya? Nah begitu juga dengan Allah. Dari sisi Allah, jamaah sekalian, tidak ada ketetapan Allah itu yang buruk. Kalau Allah kasih kita, oh ini memang baik kalau dikasih. Kalau Allah tidak kasih kita, oh ini memang baiknya tidak dikasih saat ini. Itulah yang dimaksud dalam surat Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Lemas, indah bintang di tengah malam, indah bunga di tengah taman. Dari jawaban Allahnya kelihatannya pada belum makan ini. Allah
Kayaknya prihatin banget ya dengarnya. Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Agak kepaksa nih kalau yang barusan nih, kepaksa Allahnya. Kulillah, katakanlah, ya Allah, engkaulah pemilik kekuasaan. Engkau beri kekuasaan bagi siapa yang kau kehendaki. Engkau cabut, kau beri, engkau cabut. Wa tu'izzu, engkau muliakan. Wa tudzillu man tasya, engkau hinakan. Coba kalimat berikutnya. Biyadikal khair, semuanya baik, semuanya khair. Berarti diberi khair, dicabut khair, dimuliakan, dihinakan, dikasih kekayaan, dikasih miskin. Oh, berarti ini udah gak perlu diteruskan kelihatannya pengajian ini. Nah, ketika kita memahami nama Allah Al-Hakim, ini yang membuat kita tegar dalam kehidupan. Ini membuat kita bisa tersenyum dalam penderitaan. Saudara-saudara kita di Gaza itu, karena dia memahami nama Allah Al-Hakim, mereka bisa tegar. Saya punya cerita jamaah sekalian. Boleh cerita nggak nih? Mudah-mudahan ini bagian tahadus bin ni'mah. Anak saya masukkan ke pesantren di Malang, Pak. Atau jangan cerita anak saya cerita saya aja. Sekian tahun yang lalu saya menjadi pembimbing umroh di satu travel. Karena fokus pembimbing itu biasanya koper jamaah dan jamaahnya. Ketika koper jamaah sudah masuk semua, saya lihat kok dari tadi koper saya nggak ada ya. Oh, mungkin nggak kelihatan sudah masuk bis. Sampai di depan hotel diturunin tuh koper, kok nggak ada juga ya. Sampai di kamar, di depan hotel itu, di depan kamar hotel nggak ada juga. Oh, ini berarti saya bilang koper saya mungkin tercecer. Nah, ketika kumpul jamaah, saya tanya, adakah jamaah yang kopernya di kamarnya ada koper yang bukan kopernya? Semua jamaah bilang nggak ada. Itu kita ke Mekah dulu. Habis itu kita ke Madinah, saya tanya lagi, ada nggak? Nggak ada. Akhirnya apa? Saya nggak punya baju ganti, tapi alhamdulillah jamaah setiap kali ke masjid bawain baju baru. Ini Ustadz buat ganti, ini Ustadz buat ganti. Nah, di lalanya di Madinah ada jamaah yang kopernya hilang. Ngadu ke saya, karena saya penanggung jawabnya, saya lapor ke kantor. Kata kantor, ganti aja Ustadz, bawa dia ke toko koper. Saya bawa, silakan Bu beli yang sesuai dengan koper Ibu yang hilang. Dia beli yang bagus. Setelah dia beli yang bagus, saya setiap hari hampir dapat baju tuh Pak dari jamaah. Baju baru. Tiba-tiba ada jamaah yang berkata, Ustadz, kok di kamar saya ada koper yang bukan koper kami ya? Nah, dari kemarin saya tanya kok nggak jawab gitu. Alhamdulillah koper saya akhirnya ketemu. Saya datang ke kamarnya jamaah sekalian. Saya pikir itu koper saya, ternyata koper itu adalah koper jamaah yang tadi yang saya beliin koper. Saya balikin. Beberapa jam kemudian yang hilang koper ini ngetok kamar. Waalaikumsalam Ustaz, ada apa Bu? Kopernya udah kembali ya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Karena koper saya udah kembali, koper yang saya beli kemarin saya hadiahkan buat Pak Ustaz aja. Baru lagi, baju baru, koper baru. Ini kenyataan. Ini cerita kisah kenyataan. Nah, sampai kita pulang koper itu gak ketemu dan saya sudah ikhlas kata. Setelah beberapa hari di Indonesia, travel telepon, Ustadz, alhamdulillah koper Ustadz ada, kececer di Dubai. Karena naik Emirates, kececer di Dubai. Insya Allah beberapa hari lagi akan sampai, nanti tak kabari Ustadz. Setelah beberapa hari dikabari, kopernya datang dan alhamdulillah gemboknya masih utuh semuanya. Lalu dikirim ke rumah saya. Jadi baju yang saya bawa bersih, nggak kotor, ya kopernya selamat. Saya bawa koper baru, baju baru. Andaikan saya tahu hikmahnya, niscaya doa saya, ya Allah hilangkanlah koperku ya.
Jadi kita itu protes karena kita tidak tahu hikmah. Kenapa kita tidak tahu hikmah? Karena tidak ada yang pintar di hadapan Allah. Antum mungkin pintar di hadapan orang lain, saya mungkin pintar di hadapan orang lain, tapi di hadapan Allah tak ada yang cerdas. Semua di hadapan Allah menjadi bodoh. Lihatlah bagaimana Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi. Betul ya? Syaratnya apa kalau berguru sama Nabi Khidir? S3-nya Nabi Musa nggak lulus sama Nabi Khidir. Kamu kalau mau berguru sama aku, kata Nabi Khidir, kamu tidak boleh nanya sampai nanti aku persilahkan atau aku jelaskan. Lalu dalam perjalanan Nabi Musa membunuh seorang anak. Coba lihat, anak ini dibunuh. Anak dibunuh itu seperti kita kehilangan orang yang kita cintai lah kira-kira. Nabi Musa protes, kenapa anak yang tak bersalah? Kenapa protes? Dia nggak tahu hikmahnya. Diingetin lagi, kan syaratnya kalau mau belajar jangan banyak tanya. Habis itu ketemu perahu yang bagus-bagus dilobangi. Nabi Musa protes lagi, diingetin lagi. Sampai yang ketiga, ada tembok yang mau hancur dibangun tanpa meminta upah. Akhirnya Nabi Musa masih protes. Akhirnya apa? Drop out S3-nya dengan Nabi Khidir. Kalau begitu kamu selesai, pelajarannya cuma 3. Lalu diungkaplah oleh Nabi Khidir kenapa ini terjadi. Oh, anak ini nanti kalau biar hidupnya panjang ini akan menjadi orang kafir dan akan membuat orang tuanya jadi kafir, maka dia dimatikan. Perahu ini sebentar lagi akan ada perampok, penguasa yang akan merampas seluruh perahu nelayan, kecuali perahu yang sudah berlubang atau sudah karam, maka saya lubangi dikit. Tembok yang mau runtuh ini karena di bawahnya ada harta anak yatim. Sementara kampung di sini penduduknya pelit. Maka saya bangun supaya anak ini tumbuh besar, lalu baru runtuh ini tembok ini, karena orang tuanya dulu adalah orang tua yang soleh. Jadi kalau mau menjaga anak kita, Pak, jadilah orang tua yang soleh. Karena dalam kisah Nabi Khidir itu, kenapa kok temboknya ini dibangun ketika mau runtuh? Karena di bawah ini ada simpanan harta orang tua yang sudah meninggal dan dia punya 2 anak yatim. Wa kana abuhuma sholihan, kedua orang tuanya dulu soleh. Jadi kalau kita sayang sama anak kita, jadi gimana? Solehkan diri kita. Aku tahu hubunganku sama Allah lagi buruk, kata seorang ulama, dari perilaku buruk anakku dan istriku. Oh, kalau istriku perilakunya kepadaku buruk, kalau anakku perilakunya kepadaku buruk, pasti hubunganku sama Allah lagi buruk. Aku tahu hubunganku dengan Allah lagi buruk dari perilaku kendaraan tungganganku. Tungganganku susahku kendalikan. Oh, berarti hubunganku dengan Allah lagi gak baik. Jadi kalau kita menyayangi anak, jadilah orang tua yang soleh, maka Allah akan menjaga anak-anak kita, sebagaimana kisah di dalam surat Al-Kahfi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi Musa protes? Jawabannya apa? Karena tidak tahu hikmah, tidak tahu kenapa. Padahal coba perhatikan 3 urutan ini, semua yang terjadi pasti karena sebuah alasan. Setuju? Setuju nggak nih? Setuju. Semua yang terjadi pasti atas izin Allah. Setuju juga? Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setuju juga? Nah, kalau kita pahami 3 ini, jamaah sekalian, insya Allah kita akan senantiasa bahagia dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti ada alasan. Saya menikah dengan Mas Bambang ini pasti itu sebuah alasan. Kok istri saya ini fulanah ini pasti untuk sebuah alasan. Subhanallah. Kok saya punya anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini beda-beda wataknya. Oh, ini pasti untuk sebuah alasan. Dan semua yang terjadi atas izin Allah, dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pasti Allah sedang menyayangi kita. Jadi Allah itu kadang-kadang menyayangi kita dengan 2 cara, Pak. Menyayangi kita dengan yang kita sukai, dan Allah terkadang menyayangi kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Dua-duanya kasih sayang.
Ketika diberi sehat, Allah menyayangi kita dengan yang kita sukai. Ketika diberi sakit, halo, kita disayangi Allah dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Apa kasih sayang Allah di balik sakit? Allah sedang menghilangkan sifat sombong di dalam hati kita. Allah sedang menyembuhkan hati kita. Karena di dalam penyakit fisik terdapat obat bagi penyakit hati. Karena dokter nggak bisa ngobatin penyakit hati, maka Allah kasih obat kita yang bernama penyakit. Supaya apa? Supaya penyakit fisik ini mengobati penyakit hati. Terkadang Allah menyayangi kita dengan yang kita sukai. Terkadang Allah menyayangi kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Makanya Nabi kalau mendapatkan yang disukai, apa ucapannya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau beliau mendapatkan sesuatu yang tidak beliau harapkan, apa yang dikatakan oleh beliau? Alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi nggak merubah inna lillahi wa inna rajiun. Boleh nggak kalau dapat musibah inna lillah? Boleh. Boleh nggak kalau orang dapat musibah lalu bilang alhamdulillah? Boleh, tergantung level kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mana lebih besar kasih sayang Allah di dalam rahmat atau kasih sayang Allah di dalam hikmah? Mana yang lebih besar? Halo? Rahmat kasih sayang Allah, hikmah kasih sayang Allah. Pertanyaan saya, mana kebaikan Allah yang lebih besar? Waktu dia ngasih rahmat atau dia ngasih hikmah? Rata-rata orang itu sukses besar, rata-rata pintunya kemudahan atau kesulitan? Halo? Rata-rata pebisnis besar itu bisa menemukan bisnis besar itu melalui pintu mudah atau pintu susah? Kalau demikian Anda mau diberi hikmah atau mau diberi rahmat? Mari kita lihat, perhatikan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf waktu masih kecil dibuang ke sumur, jelek nggak? Buruk. Gara-gara dibuang ke sumur, Nabi Yusuf ditemukan pedagang lalu dijual di pasar menjadi budak. Buruk kasat mata. Dibeli oleh penguasa Mesir, lalu digoda oleh istri penguasa ini. Nabi Yusuf menolak dan dia dituduh ingin berbuat tidak senonoh kepada istri penguasa ini. Akhirnya dipenjara. Buruk nggak? Pertanyaannya, jika Nabi Yusuf tidak masuk penjara, apakah dia akan menjadi menteri di masjid? Kalau Nabi Yusuf tidak dibuang ke sumur, apakah dia akan menjadi menteri? Terkadang Allah menghinakan kita untuk memuliakan kita. Terkadang Allah menjatuhkan kita untuk meninggikan kita. Terkadang Allah memberikan kepada kita derita untuk memberikan manfaat kepada kita. Asmaul Husna, Al-Khafid merendahkan, Ar-Rafi untuk meninggikan, Ad-Dhar Maha memberikan derita, untuk An-Nafi untuk memberikan manfaat. Bisakah kejadian yang sekarang kita pisahkan dari kejadian sebelumnya? Bisa nggak? Bisa nggak? Antum yang sekarang bisakah dipisahkan dari antum yang dulu waktu deso gitu? Bisa dipisahkan ya? Waktu makan telur satunya dibagi 5 sama saudara itu bisa dipisahkan nggak? Tidak. Berarti yang sebelumnya itu adalah nikmat yang membuat kita berada di sekarang ini. Setuju atau setuju nih? Berarti nanti kalau kita mendapatkan yang tidak kita sukai, kita tidak akan berkata lagi innalillah, sudah naik level, sudah Pak. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi saya mau cerita, nggak tahu gatel aja saya mau cerita anak saya. Mudah-mudahan ini bagian dari tahadus bin ni'mah. Anak saya dulu saya masukin pesantren di Malang. Pesantrennya sangat pressure, menekan santrinya itu, akademisnya sangat ketat, sangat berat. Waktu itu anak saya, mohon maaf, cukup stres dan ingin minta pindah.
Dan menangisnya, dia cerita nangis itu waktu saya lagi umroh. Waduh, saya malah nggak ada di Indonesia. Anak saya pengen pindah. Akhirnya habis itu saya langsung ke Ka'bah, Pak. Langsung tawaf, saya berdoa. Pas pulang memang saya niatkan mau pindah saja, karena sudah merasa tertekan di pesantren. Tiba-tiba anak saya berubah dengan ajaib, Pak. Dia walaupun nggak betah, kayaknya aku putuskan aku tetap akan menyelesaikan. Dan setiap kali nelpon, Pak, selalu nangis. Tangisannya bukan karena kurang makan, bukan karena fasilitas pesantrennya kurang. Tangisannya adalah karena tekanan dari pesantren itu, target-target akademisnya itu menurut dia terlalu berat. Lalu dia lulus di pesantren itu. Setelah itu dia ikut les ini les itu. Kemarin pengumuman UTBK, kami sekeluarga menyangka dia akan diterima, tapi bukan di pilihan pertama, tapi di pilihan kedua. Saya, istri kayaknya keterima, tapi pilihan kedua. Dia pun kayaknya diterima, tapi pilihan kedua. Mohon maaf dia agak ceritain ya, boleh ya? Biasanya orang nggak mau kalau diceramahin, tapi suka kalau diceritain. Makanya kenapa di Quran ada kisah-kisah itu. Pengumuman UTBK itu kan kalau nggak salah hari Kamis jam 3. Saya habis zuhur, habis pulang ngajar, tidur. Waktu tidur sedang nyenyak-nyenyaknya saya dengar tangisan di bawah. Ternyata tangisan anak saya. Saya tergerak, wah ini harus saya tenangkan anak saya. Kenapa nangis? Tenang aja nak. Udah tahu lulus apa enggak? Dia bilang, dia nangisnya karena nggak mau buka pengumuman itu loh. Saya pikir nangis enggak, aku nggak mau buka. Dan nangisnya itu betul-betul membuat saya terbangun dari atas. Oh, kalau mau nangis nanti aja, saya bilang gitu, kalau udah jelas pengumumannya. Malah tambah nangis. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nggak lama dia dapat WA dari gurunya, selamat ya, gitu kata gurunya. Ternyata gurunya udah buka duluan. Oh, selamat. Oh, berarti saya keterima. Tapi keterima di mana nih? Udah mulai dia keterima. Paling nggak keterima kan gitu. Dia buka. Ternyata pas dibuka, kaget dia, keterima di pilihan yang pertama, Pak. Jadi nikmat itu kalau di atas ekspektasi kita, Pak, itu luar biasa bahagianya. Makanya kenapa kalau dapat gaji dengan dapat hadiah, gembiraan mana? Hadiah. Kenapa? Karena kalau gaji udah diekspektasi, oh sekian. Kalau hadiah, sesuatu yang berbentuk kejutan. Dan orang-orang yang bertakwa itu diberi rezeki yang tidak dia duga, karena Allah ingin membuat dia bahagia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Intinya anak saya tadi dan kita sekeluarga nangis bahagia itu saat momentum itu. Lalu apa nasihat saya? Nah, apakah kejadian ini bisa dipisahkan dari kejadian kamu nggak betah di pesantren, kamu tetap bersabar di pesantren walaupun nggak betah? Apa bisa dipisahkan kelulusan kamu? Lalu dibilang enggak. Kalau demikian, seharusnya kamu bersyukur lulus juga atau mensyukuri penderitaanmu selama ini. Dia bilang, seharusnya saya mensyukuri penderitaan yang sebelumnya. Tanpa penderitaan itu kemungkinan saya tidak bisa lulus di pilihan pertama ini. Subhanallah. Jemaah sekalian, kita itu seringkali menilai sesuatu saat ini, betul ya? Kita padahal tidak tahu episode terakhirnya. Kalau di film dulu, zaman-zaman kita itu jagoan itu babak belur di awal, betul nggak? Dulu ada Saur Sepuh, namanya apa lagi? Seumuran kita berarti ya, Pak. Arya Kamandanu. Ya. Dulu tuh kalau pas episode yang belum akhir, itu kita kasihan banget, terzolimi gitu. Tapi kalau kita tahu endingnya seperti Nabi Yusuf, happy ending, itu yang membuat kita tersenyum. Nah, peristiwa ini kita keluhkan karena kita menilai sesuatu itu dengan saat ini. Mestinya kita menilai ini bukan saat ini, tetapi menilai itu dengan endingnya nanti.
Hikmah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hikmah inilah yang membuat orang-orang yang berpikir menjadi tercengang, Pak. Silakan nanti dibaca surat Ali Imran ayat 191. Kata orang-orang yang berpikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ulul albab itu kata Allah adalah orang yang berzikir waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Emang mirip kita tuh. Kalau sahabat Nabi dulu berdiri, duduk, berbaring, zikir. Mirip kita. Kita berdiri, duduk, berbaring, pegang HP. Mirip tuh. Mirip gak tuh? Makanya kata ulama Surya, seandainya hubungan kita dengan Quran itu seperti hubungan kita dengan gadget, dengan HP, niscaya umat Islam insya Allah hafiz semua, insya Allah. Karena salafus saleh dulu berdiri baca Quran, duduk baca Quran, berbaring baca Quran. Kita sama, berdiri baca HP, duduk baca HP, tidur baca HP, bangun tidur ngaji pakai HP. Subhanallah. Cuma anak-anak kita kasihan ketika kita baca Quran pakai HP. Baca Quran sih, cuma anak kita nggak tahu ini ayah sedang baca WA atau baca Quran. Makanya kalau di rumah saya anjurkan kalau baca Quran pakai Quran mushaf. Kenapa? Agar anak kita melihat baca Quran. Tapi kalau kita pegang HP walaupun baca Quran, oh lagi scroll Facebook nih kayaknya habis saya lihat. Nah, orang-orang ulul albab adalah mereka yang berzikir di waktu berdiri, duduk, berbaring, dan berpikir tentang alam semesta. Lalu apa kesimpulannya? Mereka tercengang. Rabbana ma khalaqta hadza. Ya Allah, tidak ada ciptaanmu yang salah, nggak ada ciptaanmu yang batil. Semuanya karena sebuah hikmah, ya Allah subhanahu. Nah, kalau demikian kita jamaah sekalian insya Allah kalau memahami Allah Al-Hakim, kita akan tersenyum saat senang, kita juga akan tersenyum saat susah. Kita bukan cuma memeluk kemudahan, tapi kita juga akan memeluk kesulitan itu. Peluk kesulitan itu, peluk. Jangan cuma kemudahan yang dipeluk, tapi kesulitan peluk. Sekali-sekali kesulitan itu kasih senyum. Jangan dicembrutin aja kesulitan itu, kasih senyum. Kenapa? Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Ini pasti untuk sebuah hikmah. Nah, terkadang hikmah itu diberitahu, terkadang hikmah itu tidak diberitahu. Jadi semua peristiwa ada hikmahnya, kadang diberitahu, kadang tidak diberitahu. Contohnya apa? Ketika Allah menciptakan Adam, malaikat itu nggak tahu loh hikmah penciptaan Adam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, malaikat protes. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata kepada Allah, berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia khalifah di bumi. Berarti settingan awal malaikat itu mau ditempatkan di mana? Halo? Di bumi, Pak. Baca dong ayat 30. Fil ardi khalifah. Berarti malaikat tahu nggak bahwa Adam nggak abadi di surga? Tahu. Jin tahu nggak bahwa Adam nggak akan abadi di surga? Tahu. Adam tahu nggak dia nggak abadi di surga? Tahu. Makanya kenapa iblis menggodanya dengan apa? Dengan mengiming-imingi keabadian. Kata iblis, wahai Adam, maukah aku tunjukkan engkau kepada pohon abadi? Apa bahasa Arabnya pohon abadi? Pohon khuldi, sajaratul khuldi.
Siapa yang menamakan pohon itu pohon abadi? Iblis. Kalau Allah tidak menamakan pohon ini, Adam jangan dekati pohon ini, pohon terlarang. Lalu iblis mengatakan, kamu dilarang ini Adam karena kamu disetting gak abadi di surga. Kamu mau diturunin ke bumi itu. Kalau kamu mau abadi Adam, kamu makan ini pohon ini, buahnya. Jadi iblis mempackage, merename sesuatu yang buruk seolah-olah bagus. Wanita tunasusila dibilang apa? Kupu-kupu malam. Kalau sekarang apa? PSK, pekerja seks komersial. Kenapa? Di packaging sama, pohon terlarang dilabeli dengan nama baru oleh iblis. Apa itu? Pohon keabadian. Kalau yang baik-baik sama iblis dilabeli apa? Jelek. Oh, ahli masjid ini teroris, garis keras. Tuh iblis-iblis semua tuh yang bilang begitu. Tapi kalau orang-orang yang nggak pernah kena majlis taklim, modern, nah, dia labeli itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kata malaikat kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia khalifah di muka bumi yang akan merusak dan menumpahkan darah? Kata malaikat, sedangkan kami adalah hambamu yang bertasbih, berzikir. Kata Allah apa? Aku tahu apa yang nggak kau tahu. Berarti malaikat tahu nggak? Jadi hikmah pasti ada, kadang diberitahu, kadang tidak diberitahu. Nah, contohnya apa hikmah yang tidak diberitahu? Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim tidak paham itu, kenapa harus menyembelih anak. Sembelih anakmu wahai Ibrahim. Coba perintah menyembelih itu, apa logika yang membuat kita bisa paham? Nggak ada. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau perintah puasa misalkan, bisa dipahami nggak hikmahnya? Bisa. Ibadah sholat bisa dipahami nggak perintahnya? Bisa. Zakat, bahkan orang-orang non muslim itu punya penelitian, Pak, uang itu bisa membuat kita bahagia kalau dibagikan. Kata mereka begitu. Uang itu bisa membuat bahagia, syaratnya dibagikan. Uang itu tidak bisa membuat kita bahagia karena kita mengumpulkan. Tapi uang itu bisa membuat kita bahagia kalau kita berikan. Nah, itu perkataan orang-orang barat. Tapi perintah menyembelih anak itu perintah yang gak masuk akal. Kalau ada orang tua yang menyembelih anak, kira-kira orang tua apa tuh kira-kira? Gila kan? Betul nggak? Kalau ada orang tua sembelih anakmu, ya Allah, aku aja yang mendingan disembelih, ya Allah, jangan anakku. Jadi perintah yang tidak masuk akal. Agar apa? Nih hikmahnya ya. Agar kita menjalankan perintah Allah itu bukan karena dia masuk akal, tapi karena Allah yang memerintahkan. Coba saya tanya di sini jamaah, yakin nggak daging babi itu haram? Allah larang nggak daging babi haram? Oke. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu baca artikel dari seorang dokter terkenal di dunia, 100 bahaya makan daging babi. Setelah baca itu, pertanyaan saya adalah, yakin atau tambah yakin nggak dengan babi haram? Oh, berarti waktu Allah bilang masih kurang yakin. Berarti perkataan Allah masih membutuhkan perkataan dokter dong untuk kita yakin. Waktu Nabi Isra Mi'raj, orang-orang kafir manggil Abu Bakar, Abu Bakar, kita kan kalau ke Palestina berbulan-bulan kan? Iya. Gimana menurutmu wahai Abu Bakar? Ada orang yang ngaku ke Palestina dalam satu malam, lalu ke Tangit 7, satu malam juga balik lagi malam hari itu. Kira-kira gimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Abu Bakar tanya, yang ngomong begitu siapa?
Kata orang kafir yang bilang begitu, Muhammad sahabatmu. Kata Abu Bakar, kalau dia yang ngomong, yang lebih dari itu pun saya percaya. Jadi alasannya karena apa? Siapa yang ngomong? Nyambung ya? Sampai sahabat Nabi itu bilang begini, kalau aku melihat tembok ini warna putih, lalu Nabi mengatakan ini warna hijau, saya lebih percaya kepada apa yang dilihat Nabi daripada apa yang dilihat mataku. Berarti saya sudah percaya 100% kalau Allah katakan itu, saya percaya 100%. Adapun perkataan dokter ini cuma mengkonfirmasi, dia tidak menambah keyakinanku akan firman Allah itu. Karena saat Allah yang mengatakan, itu alasan yang paling kuat bagiku kenapa aku harus mempercayainya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim kemudian menyembelih anaknya secara singkat. Waktu Nabi Ibrahim punya anak itu sudah tua atau masih muda? Sudah tua. Waktu itu Nabi Ibrahim punya anak lebih dari satu atau satu-satunya? Satu-satunya. Mendapatkan anak bagi Nabi Ibrahim mudah atau menanti berpuluhan tahun? Menanti puluhan tahun. Anaknya soleh atau enggak soleh? Soleh. Nabi Ibrahim, ini poinnya, diminta oleh Allah anaknya, dikasih enggak? Dikasih enggak? Nabi Ibrahim cinta enggak kepada anaknya, jemaah? Cinta. Apa yang membuat kita rela melepaskan sesuatu yang kita sangat cintai? Apa coba? Karena ada cinta yang lebih besar daripada itu. Saya ulang lagi. Apa yang membuat Nabi Ibrahim yang sangat mencintai anaknya yang dia tunggu puluhan tahun, lalu dia rela melepaskan anaknya itu? Satu-satunya alasan adalah karena yang memintanya adalah yang maha dia cintai. Aku cinta kepada Ismailku ya, tapi engkau lebih kucintai ya. Nah, saya mau tanya, cinta nggak dengan uang? Berapa harga kambing di sini, Pak? Tadi Alia Kitchen, chicken bukan kitchen. Kalau kitchen dapur. Apa? Berapa harga kambing? 3,5 juta atau 3 juta? Oke. Cinta nggak dengan uang 3,5 juta? Oh, kurang gede, berarti saya naikin. Cinta nggak dengan uang 4 juta? Kalau nggak keras suaranya saya naikin lagi. Cinta nggak dengan uang 4 juta? Cinta. Cinta nggak dengan Allah? Mana yang lebih Anda cintai, Allah atau uang 4 juta? Yang lebih kita cintai itu meminta 4 juta itu dalam bentuk kambing itu. Ustadz, duit segini-giniannya. Itu Ismail satu-satunya pada saat itu, dia nggak punya yang lain. Puluhan tahun menanti, pas sudah mendapatkan, dan ketika usia Ismail ini sudah bisa diandalkan, Allah memintanya. Coba, seolah-olah ingin mengatakan, jika aku yang minta wahai Ibrahim, tak ada yang bisa kau anggap mahal, semuanya harus kau serahkan jika aku memintanya. Tapi kemudian kenyataannya diganti nggak dengan domba? Diganti. Wahai Ibrahim, sebenarnya kalau aku minta anakmu disembelih, kau wajib menyembelih, tapi aku sayang kepada hambaku. Manusia tidak layak disembelih, manusia tidak layak jadi korban, tapi yang harus jadi korban dan disembelih itu adalah hewan. Tapi yang menarik adalah Allah meminta Ibrahim, meminta anaknya dan dikasih. Allah minta kita bukan anak kita loh. Allah minta 3 juta, 4 juta itu setahun sekali, lalu kita tidak kasih. Di mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini mohon maaf agak keras nih, sudah mulai ngantuk soalnya. Gak punya duit Ustaz. Oke. Siapa di sini yang gak punya handphone, angkat tangan. Yang gak punya handphone? Oh, punya semua. Kalau di hari Lebaran
handphone kita itu jatuh, masuk air, lalu kita kebawa ke tukang servis, kata tukang servis ini almarhum harus ganti HP. Ganti HP-nya tahun depan atau hari itu juga? Katanya nggak punya duit. Ban mobil kita pecah dua-duanya, ganti ban mobilnya tahun depan atau hari itu juga? AC kita rusak, hari itu juga beli atau tahun depan? Mesin air di rumah kita rusak, apakah kita akan beli tahun depan atau hari itu juga? Katanya nggak punya duit. Kenapa selalu ada uang untuk dunia? Jawabannya surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya. Memang kamu pencinta dunia. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kamu mencintai dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kamu meninggalkan akhirat. Kita tidak membutuhkan alasan yang besar loh untuk berkorban. Berkorban itu cuma butuh jiwa yang sadar bahwa dunia ini sangat singkat, jemaah sekalian. Oke, siapa di sini waktu beli motor kredit angkat tangan? Cash semua di sini waktu beli motor ya. Cash, ini orang cash semua nih. Waktu beli rumah nyicil angkat tangan. Beli mobil nyicil angkat tangan. Kita itu loh untuk dunia berani ngutang loh. Dan gak tanggung-tanggung ngutangnya itu loh. Kalau harga rumah sekarang, jarang rumah sekarang 500 juta. Ya, berarti kalau kita ngutang itu totalitasnya lebih dari 500 juta itu. Kita berani ngutang untuk miliaran juta itu. Tapi untuk sesuatu yang akan membela kita pada hari kiamat nanti, 3 juta, 3,5 juta kita nggak berani. Lalu apa arti salawatmu kepada Nabi Ibrahim itu? Apa? Kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apa artinya itu semua? Tiap tahun orang beli korban, dia beli tutuk sate sama areng. Nah, Imam Syafi'i berkata, orang itu disebut mampu berkorban kalau dia bisa menafkahi keluarganya sampai hari ketiga, tanggal 13 Zulhijjah. 10, 11, 12, 13, 4 hari dia bisa menafkahi keluarganya, kata Imam Syafi'i, berarti dia termasuk orang yang mampu berkorban. Kalau begitu di sini kira-kira mampu semua berkorban? Halo? Mampu semua nggak berkorban? Jangan malu-malu untuk mengatakan mampu atau tidak mampu. Sebenarnya mampu ya Allah, tapi aku pencinta dunia ya Allah. Jadi berkorban itu bukan sekedar daging, bukan sekedar darah, tapi kurban itu untuk mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku berani mengorbankan apapun untukmu ya Allah. Ya Allah, uangku, anakku, istriku, diriku ini bukan milikku ya Allah. Ini milikmu ya Allah, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Berkorban itu tentang cinta jemaah sekalian. Kita tidak lagi membahas apa hukum kurban menjadi sunnah, menjadi wajib. Orang-orang yang jatuh cinta tak ada lagi akan membahas apakah itu sunnah. Tapi yang akan dia jawab adalah, apakah Allah suka kalau aku berkorban? Apakah Allah menginginkan aku berkorban? Itu yang akan dia tanyakan. Sebenarnya Allah ingin tidak kejam ketika memerintahkan kepada Ibrahim menyembelih anaknya. Karena Allah sayang. Allah tidak ingin saat kita berpisah dengan anak-anak kita, dengan dunia kita, kita bersedih hati. Maka Allah ingin kita melepaskan itu semua dari hati kita, agar saat kita meninggal, ataupun semuanya itu meninggalkan kita, karena semuanya sementara, kita tidak akan terlalu bersedih. Anak-anak kita akan punya kehidupan sendiri. Betul ya?
Maka ketika kecintaan itu yang terlalu besar dari kita sembelih, saat semuanya meninggalkan kita, kita tidak terlalu sakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, coba saya mau tanya sebagai penutup, siapa di sini rencana mau berkurban? Angkat tangan. Oh, semuanya ya. Semuanya insya Allah berkurban. Mudah-mudahan majelis alim ini majelis yang berkah. Dan tidaklah antum berkurban karena Allah kecuali akan diganti. Waktu Ibrahim menyembelih anaknya diganti domba. Setelah itu Nabi Ibrahim dikasih anak yang kedua, yaitu Ishak dari Siti Sarah. Itu peristiwanya setelah beliau kemudian berkurban. Ismail dikorbankan lalu diganti domba, karena ketaatannya digantilah dengan Ishak. Subhanallah. Dan kalau kita sembelih itu Ismail kita yang bernama harta itu, insya Allah akan datang Ismail yang berikutnya sebagai bentuk rewardnya Allah kepada orang-orang yang sabar dalam ketaatan. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Tanya dong, Mas Ustaz. Kita pernah dengar Ya, silakan. tanya dalam hikmah. Kita pernah dengar bahwa ada doa yang tertunda dan ada tertolak. Bismillah. Pertanyaan saya, apakah ada warning dari Allah atau apa ya? Supaya kita tahu bahwa doa kami ini tertolak misalnya. Mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan tapi kita tidak sadar ya Ustaz. Bagaimana? Ada warning nggak kita dalam hikmah tadi? Terima kasih. Iya. Ya, yang pertama saya akan jawab anti mainstream ya Pak ya. Artinya saya akan menjawab di luar kebiasaan. Doa itu sarana apa tujuan? Sarana. Berarti kalau dia sarana, kalau sarana itu tidak mencapai tujuan, ujung-ujungnya nanti karena itu nggak mencapai tujuan, akhirnya doa itu akan antum apakan? Abaikan, betul. Kalau doa itu sebagai sarana, kok sarana ini kok nggak menghasilkan? Lama-lama ini sarana akan apa kita lakukan? Akan apa kita kata? Wah, susah. Akan apa kita apakan? Ingat makhluk MD ini. Nih, minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita apakan? Ini alat ini kok nggak sampai tujuan? Ini alat ini akan kita apakan? Buang. Sudah terbukti banyak yang nggak kita minta Allah beri. Benar apa benar? Berarti doa itu bukan sekedar sarana. Doa itu tujuan. Karena aku berdoa dalam rangka ibadah, dan ibadah itu tujuan aku diciptakan. Maka aku berdoa ya Allah sebagai bentuk ibadahku padamu. Tak peduli kapan kau kabulkan. Dan lebih indah dari soal pengabulan, Pak, saat kita berdoa kita yakin Allah mendengar, betul nggak? Saat kita berdoa kita yakin Allah Maha Pengasih Penyayang. Nggak mungkin Bapak berdoa kalau nggak yakin Allah penyayang. Saat Bapak berdoa, Allah itu Maha dekat, Maha mampu, Maha kuasa. Itu Pak jauh lebih penting daripada bicara kabul dan tidak kabul itu. Makanya Umar bin Khattab berkata, aku tidak peduli dan khawatir soal dikabulkan doa. Yang ku khawatirkan adalah aku tidak berdoa. Jika Allah menggerakkan tangan dan lisan serta hatiku untuk berdoa, itu tanda bahwa Allah akan mengabulkannya. Dan Allah mengabulkan sesuai dengan maunya Allah dan waktu yang Allah mau, bukan sesuai dengan waktu yang kita mau. Pilihan Allah dalam waktu dan bentuk pemberiannya jauh lebih baik daripada pilihan kita tentang bentuk dan waktu pengabulannya. Itu Pak. Jadi saya nggak jawab mainstream itu, tidak. Silakan. Ibu-ibu itu di belakang. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Mau tanya ini bagaimana hukumnya untuk kalau misalkan ada seorang yang memang baru bekerja ya Pak ya, itu kan penghasilannya juga belum, masih pas-pasan gitu kan. Dia sudah menganggarkan sebagian untuk ditabung dan sebagiannya itu habis terus tiap bulannya. Sedangkan dia berniat untuk berkurban kayak gitu. Makasih barakallah. Ya, berniat untuk berkorban. Ya. Nah itu saat berkurban meminta pada orang tuanya, bisa nggak ma atau kan saya pinjam dulu uangnya, nanti setiap bulannya dicicil kayak gitu kan. Itu gimana Ustaz? Subhanallah. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abu Hatim itu pernah berhutang membeli unta. Ketika ditanya, kok kamu berhutang untuk unta? Lalu dia bacakan ayat tentang kurban itu. Lakum fiha khair. Karena Allah berfirman, di dalam unta yang kau sembelih itu banyak kebaikan. Jadi banyak ulama yang mengatakan boleh berhutang untuk berkorban kalau kita bisa meyakini bisa membayarnya di masa depan. Karena hutang itu sebenarnya adalah kita membeli suatu barang dengan kemampuan masa depan. Ya, bank juga mau minjemin karena ada logika orang ini bisa bayar kan gitu. Gajimu berapa kan gitu kan. Berarti kamu dipinjemin sekian, kan ada hitung-hitungannya. Nah, jika kita untuk dunia saja boleh berhutang, lalu bagaimana jika itu untuk ibadah? Kenapa kok kita bisa berhutang untuk dunia tapi tidak untuk yang ibadah? Tapi dengan syarat tadi apa? Bukan nekat, tapi syarat bahwa memang hitung-hitungannya kita bisa mampu bayar di masa depan. Apalagi kalau itu yang minjem anak kita. Wah, subhanallah. Nah, itu mulia sekali ya. Kalau menurut saya memang berkorban itu harus sedikit dipaksakan. Karena berkorban itu memang berat. Karena kalau nggak berat apa yang dikorbanin? Makanya kisahnya pun Ismail, manusia yang dikorbankan gitu. Satu-satunya lagi, nggak punya yang lain kalau kita pakai alasan. Makanya kita tidak masuk dalam bab fikih apa hukum korban gitu. Kita masuk bab cinta di sini. Nyambung ya? Nanti kalau masuk bab fikih, oh sunnah muakkadah, oh kalau sunnah Ustaz ya, oke kalau gitu ya. Sama kalau salat wajib ini kalau kita masuk bab fikih, apa hukumnya salat berjamaah? Oh sunnah muakkadah Ustaz. Coba kalau dibilang wajib berat, coba kalau dibilang mana cintamu kepada Allah? Dipanggil kok kamu nggak datang. Kalau gubernur yang manggil kamu datang nggak? Bosmu di kantor manggil kamu datang nggak? Bosmu tuh ngasih uang lo kepada kamu, nggak bisa ngasih mata kepadamu, nggak bisa ngasih jantung kepadamu. Bicaranya sudah bukan hukum lagi, sudah bicara tentang ya, cinta kita kepada Allah, ma'rifatullah dengan Allah. Itu ya Bu, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan. Silakan. Jadi ini ada salah satu teman yang ingin berkurban. Alhamdulillah dapat rezeki. Minum dulu Bu, minum. Tapi ada keinginan juga mau membantu saudaranya dengan memberi modal usaha. Iya. Jadi yaitu memberi modal usaha itu bukan dipinjamkan ya, tapi memang memberi yang memang tadinya uangnya itu mau digunakan untuk berkorban. Iya, baik. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Jadi apa amalan yang terbaik? Amalan yang terbaik kata para ulama adalah amalan yang sesuai waktunya. Jadi yang sesuai waktunya di hari raya kurban apa? Kurban. Jadi ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang sesuai timingnya. Waktu jam kerja, ibadah terbaik apa? Kerja. Waktu jam sholat, ibadah terbaik apa? Sholat. Waktu hari raya kurban yang terbaik apa? Bukan akikoh. Kadang-kadang nanya, Ustaz saya belum akikoh, kurban dulu apa ini? Nah kemarin kemana? Oh, nah saya bacakan hadis Nabi.
Hadis riwayat Ibnu Majah, ma amila ibnu Adam yauman nahri ahabba ilallahi min hiraqati damin. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai pada hari raya kurban melebihi menyembelih hewan kurban. Dengarkan kata Nabi, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban nanti akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha, tanduknya datang. Wa azlafiha, kukunya datang. Wa ash'ariha, bulu dan rambutnya datang. Padahal kalau kita menyembelih kurban, kukunya kan kita buang, bulunya kan kita buang. Yang dibuang saja Allah nilai, bagaimana yang tidak dibuang? Berapa jumlah bulu hewan itu? Gak bisa dihitung, saking banyaknya. Berarti gak bisa diangkain itu. Kalau kita nyumbang 50 juta di hari raya kurban, dengan orang yang nyembelih kambing, lebih baik orang nyembelih kambing daripada sedekah 50 juta. Tapi dibatasi 4 hari itu ya, 10, 11, 12, 13 kan. Tidak ada amalan yang lebih baik di 4 hari itu melebihi menyembelih hewan kurban. Sampai kata para ulama, termasuk yang sedekah yang nilainya lebih dari hewan kurban itu tidak lebih baik. Kenapa? Karena sedekah dengan uang kan ada angkanya. Kalau bulu kambing berapa coba itu? Kata Nabi, bagi setiap helai bulunya ada kebaikan. Nah jemaah, wa inna dama, kata Nabi, darahnya sampai kepada Allah sebelum sampai ke tanah, jatuh ke tanah. Dekat sekali leher dengan tanah itu, berapa detik itu dia jatuh, ternyata telah lebih dulu sampai kepada Allah. Jadi ibu, mestinya kalau mau nyumbang kemarin, kalau mau nyumbang bukan di hari raya kurban itu. Kenapa nggak dikasih kemarin-kemarin? Kenapa harus dibentrokkan dengan ibadah yang sesuai waktunya gitu? Afwan Ustaz, karena dananya memang berbarengan pada saat waktunya dengan mendekati kurban ini. Ya, ini masih mendekati kurban ya. Kalau sekarang boleh dikasih, lebih baik. Tapi kalau udah tanggal 10, 11, 12, 13, itu yang terbaik adalah hari raya kurban. Jadi kalau mau dikasih sekarang, karena ini masih tanggal berapa? Kamis, Sabtu, 3 ya. Tanggal 3, ya hari ini tanggal 3. Jadi disegerakan sekarang, nggak ada masalah. Karena nanti dapat keutamaan ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ashr. Kata Nabi, tidak ada amalan yang Allah lebih cintai daripada amalan yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Dibandingkan jihad, bagaimana Rasulullah? Lebih bagus beramal di 10 hari awal Zulhijjah. Jihad pun kalah, kecuali kalau orang ini berjihad, membawa harta, membawa dirinya, lalu dia syahid di medan tempur, hartanya dirampas, baru ini lebih baik daripada amalan 10 awal. Jadi kalau dia sekarang beramal, Bu, nyumbang itu pahalanya lebih dari jihad, monggo. Tapi jangan dibentrokkan dengan tanggal 10 nanti, tanggal 11 nanti, 12, 13, 10 sampai 13, tidak ada amalan yang lebih baik melebihi menyembelih hewan. Itu ya Bu. Sekarang kan belum tuh tanggal 10-nya. Suruh sumbang sekarang. Berarti kalau memang kalau dananya itu memang tadinya diniatkan untuk kurban, sebaiknya untuk kurban aja ya Pak Ustadz ya. Ya, ini kan niatnya bercabang jadinya itu. Niat kalau udah diniatkan untuk kurban pasti untuk kurban. Ini kan niatnya ada 2 berarti ini. Kurban dan nyumbang kan. Kalau sekarang Bu, bisa Ibu berikan itu karena belum masuk hari raya kurban. Tapi ibu masuk mendapatkan amalan 10 awal Zulhijjah yang lebih baik daripada jihad, kata Nabi, hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau mau nyumbangkan itu sekarang, jangan nanti pas tanggal 10 mau mikirin nyumbang, jangan. Kalau menyumbang sekarang, kalau tanggal 10 ada uang, sembelih. 11 sembelih, 12, 13 sembelih, itu yang terbaik. Nah kalau yang sekarang bebas Bu amalan ibu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Gimana, ada yang lain? Atau cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah